Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Evi Dwi Hastri pada mata kuliah Hukum Perdata. Nah, di kesempatan kali ini khususnya buat teman-teman Fakultas Hukum kelas 2020A dan kelas 2020C. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang buku yang keempat di dalam KUH Perdata, yakni tentang pembuktian dan daluarsa. Nah, di tentang pembuktian dan daluarsa ini tentunya teman-teman di pertemuan sebelumnya juga saya pernah atau kita pernah membahas, share bareng-bareng di pertemuan perkuliahan pada Zoom sebelumnya, yaitu tentang buku 1, buku 2, buku 3, dan hingga sampai pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas secara singkat apa dan ruang lingkup yang dibahas di dalam buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Sebelumnya saya mengucapkan sama teman-teman mahasiswa tetap jaga kesehatan semuanya karena pandemi saat ini sebenarnya masih belum berakhir, dan tetap kita di rumah selalu jaga kesehatan, jaga pola makan kita dan keluarga kita. Dan juga untuk teman-teman mahasiswa tidak mengurangi untuk teman-teman mahasiswa tetap belajar dari rumah. Pada kesempatan daring di perkuliahan secara daring ini, kita juga harus tetap produktif di rumah untuk tetap belajar, khususnya mata kuliah Hukum Perdata yang saya ampu bersama Bapak Dr. Saifur Rahman, SHCNMH. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelumnya saya juga menyampaikan bahwa pada perkuliahan kali ini kita santai saja, maksudnya kita hanya sharing ilmu saja, kita hanya berbincang masalah apa itu pembuktian, apa itu daluarsa. Kita semuanya sharing di sini. Kalian boleh komentar di kolom komentar, insya Allah akan saya balas. Atau teman-teman mahasiswa, atau jika ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman langsung chat pribadi ke saya, atau boleh juga mengirimkan ke email saya, yaitu di evdwihastri@wiraraja.ac.id. Buat teman-teman yang menonton video ini, selamat menyaksikan. Oke, buat teman-teman mahasiswa dan juga yang menonton video ini, nah pada pokok pembahasan saya yang pertama dalam materi buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa, saya akan memulai untuk membahasnya di mana sih kita bisa menemukan aturan-aturan hukum tentang dalam kita beracara, dalam kita melakukan pembuktian terhadap suatu perkara yang sedang kita laksanakan atau kita ajukan ke pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara. Nah, sih kita bisa menemukan sumber hukumnya, lalu aturan-aturan yang mana yang nantinya akan kita pakai dalam hal kita melakukan suatu pembuktian terhadap suatu perkara atau gugatan, khususnya di dalam masalah atau di dalam ranah hukum perdata. Yang pertama, kita bisa menemukannya di dalam HIR atau Herzen Inleg Reglement, dan yang kedua ada RBG atau Reglement for the Buitenwezen. Yang ketiga ada RV atau Wetboek of the Burgerlijk Retvordering. Yang ketiga ada BW atau Bahlet Wetboek. Nah, di dalam keempat sumber bahan hukum acara perdata, khususnya masalah pembuktian, nanti teman-teman bisa mencari referensinya di dalam 4 pedoman tadi. Yang pertama itu HIR. Di dalam HIR ini biasanya digunakan untuk masyarakat Jawa dan Madura. Nah, biasanya ini digunakan oleh masyarakat Jawa dan Madura, dan ini merupakan sudah ada di lembar negara di dalam Stadblad nomor 16 tahun 1848. Teman-teman mahasiswa pastinya bertanya-tanya kan, kenapa sih Ibu di sini tuh ada 4 pedoman? Nah, saya akan menjelaskan secara singkat kenapa itu ada HIR, ada RBG, ada RV, sampai ada BW. Nah, di HIR ini sebenarnya tidak hanya menjelaskan tentang hukum acara perdata saja. Sebenarnya di dalam HIR ini juga mengatur tentang hukum acara pidana, dan ini sudah ada di dalam Berita Negara nomor 16 tahun 1848. Di dalam HIR ini dikhususkan untuk masyarakat Jawa dan Madura, dan ini di dalam HIR ini tidak hanya mengatur tentang hukum acara perdata saja, tapi juga tentang hukum acara pidananya juga diatur sedikit banyak di dalam HIR ini. Nah, juga di dalam RBG ini sebenarnya tidak untuk masyarakat Jawa dan Madura ya, bisa dibedakan. Jadi kalau
untuk masyarakat Jawa dan Madura itu diatur di dalam HIR, dan untuk masyarakat di luar Jawa dan Madura itu diatur di dalam RBG. Dan juga di dalam RV ini tidak diatur untuk masyarakat Madura dan Jawa, dan tidak diatur untuk masyarakat di luar itu. Tapi ini di dalam RV ini diatur khusus masyarakat Eropa. Dan juga di dalam BW ini sebenarnya ini secara keseluruhan tapi lebih lengkap di dalam HIR, RBG dan juga RV. Hanya saja sebagian besar saja di dalam hukum acara perdata, yaitu hukum acara perdata khususnya di dalam RBG kita hanya menyangkut tentang pokok-pokoknya saja di dalam pasal 1865 BW. Nah, di dalam pasal 1865 BW itu kita hanya mengetahui tentang apa sih yang dikatakan sebagai pembuktian, dan juga di dalam pasal 1866 itu yang dikatakan sebagai alat bukti itu apa saja. Nah, sebenarnya kita sudah mengetahui kan secara garis besar apa yang sudah dibahas secara keseluruhan di dalam HIR, di dalam RBG dan juga di dalam RV. Selanjutnya kita akan membahas apa sih itu yang dikatakan dengan pembuktian dalam pokok pembahasan hukum acara perdata khususnya masalah pembuktian. Jadi di dalam pasal 1865 BW dan juga di dalam pasal 163 HIR ini sebenarnya secara garis besar itu menjelaskan bahwa yang dikatakan sebagai pembuktian itu harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara. Jadi beda halnya ya dengan pembuktian di dalam hukum pidana, bahwa di dalam hukum pidana itu yang namanya pembuktian itu tidak oleh korban, tidak oleh pelapor, tidak oleh tersangka, tapi yang mencari bukti-bukti tersebut kalau di dalam hukum acara pidana itu dilakukan oleh penyelidik, dilakukan oleh penyidik dan juga oleh penuntut umum. Beda halnya dengan hukum acara perdata. Kalau di dalam proses hukum acara perdata, siapa yang mendalilkan maka dia yang wajib membuktikan, baik itu dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Jadi tidak boleh ada seseorang di luar itu yang membuktikan kecuali para pihak atau pihak yang melakukan intervensi atas perkara itu. Jadi di dalam perkara tersebut para pihak itu mencari dasar-dasar yang cukup kepada hakim sehingga apa yang perlu dibuktikan itu akan benar di mata hakim, baik itu pembuktian secara ilmiah maupun secara yuridis. Nah, ngomong-ngomong pembuktian secara ilmiah dan juga secara yuridis, ini ada kaitannya dengan pendapat Sudikno Mertokusumo. Menurut beliau, membuktikan itu berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, sehingga hal ini nantinya akan bertujuan kepada kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan itu. Nah, makanya dari itu, Prof. Sudikno Mertokusumo itu membedakan yang mana itu yang dikatakan sebagai pembuktian secara yuridis dan juga pembuktian secara ilmiah. Pada hakikatnya, pembuktian secara ilmiah ini semata-mata hanya untuk mengambil kesimpulannya saja. Jadi sebenarnya pembuktian secara ilmiah ini hanya sebagai pendukung dari pembuktian secara yuridis. Misalnya seperti ini, dalam suatu kasus sengketa waris misalnya. Nah, di dalam sengketa waris, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita benar-benar merupakan ahli waris dari apa yang disengketakan? Misalnya atau contohnya, kita mempunyai bukti secara yuridis, kita mempunyai bukti otentiknya bahwa kita itu merupakan ahli waris yang bisa dilihat dari surat wasiat, ya. Bisa juga ahli waris bahwa kita merupakan anak kandung dari pewaris, ya. Nah, oleh karena itu, ini merupakan bukti secara yuridis yang kita punya. Nah, bagaimana dengan bukti ilmiahnya? Mungkin kita bisa menghadirkan saksi ahli di bidang elektronik atau di bidang pakar telematika dan lain sebagainya. Dengan cara kita mengundang saksi ahli di bidang pakar telematika, mungkin dia akan menjelaskan menurut keilmuannya tentang surat wasiat tadi. Jadi surat wasiatnya itu nanti dianalisis sesuai dengan bidang keilmuan. Nah, dari contoh yang sudah saya sampaikan barusan, yang sudah saya sharing sama teman-teman barusan, mungkin teman-teman di sini sudah bisa mengambil kesimpulan di mana sih perbedaan tentang pembuktian secara yuridis dan juga pembuktian secara ilmiah. Di mana pembuktian secara yuridis ini hanyalah bentuk pendukung dari pembuktian secara yuridis. Pembuktian secara ilmiah ini perlu teman-teman catat dan garis bawahi, ini hanya semata-mata untuk mengambil kesimpulan saja. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah kita buktikan dalam
pembuktian secara yuridis tadi. Nah, di dalam pembuktian secara yuridis tersebut tujuannya adalah untuk mengambil keputusan yang nantinya akan bersifat definitif. Artinya keputusan itu nanti akan bersifat pasti. Artinya tidak meragukan serta mempunyai keputusan hukum yang kuat. Jadi sehingga nanti ini akan mempengaruhi terhadap putusan pengadilan atau putusan hakim atas putusannya nanti yang nantinya harus itu bersifat objektif, sehingga tidak ada pihak yang nantinya akan merasa bahwa yang ini merasa bahwa misalnya pihak si A yang merasa bahwa ini tidak adil untuk saya, dan yang untuk si B ini amat sangat adil. Jadi tidak boleh dalam suatu perkara hakim itu memutuskan suatu keputusan yang hanya memikirkan atau memiliki sifat keadilan yang menjurus terhadap salah satu pihak. Jadi tidak boleh adanya keberpihakan hakim terhadap salah satu pihak. Jadi putusan itu harus bersifat objektif yang nantinya akan menimbulkan keadilan yang sama untuk kedua belah pihak. Meskipun pada kenyataannya akan merasa bahwa salah satu pihak itu akan merasa kalah. Terkait masalah pembuktian ini, tentunya hakim dalam menelaah apa yang sudah dibuktikan baik oleh pihak penggugat maupun tergugat di muka persidangan atau di muka hakim, itu sebenarnya ada beberapa teori tentang beban pembuktian oleh hakim. Jadi ada beberapa teori yang nantinya akan dipakai oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara atas bukti-bukti yang sudah ditunjukkan di persidangan baik oleh pihak penggugat maupun tergugat. Yang pertama yaitu teori tentang pembuktian yang bersifat menguatkan. Yang kedua ada teori hukum subjektif. Yang ketiga ada teori hukum objektif. Dan yang keempat ada tentang teori hukum publik. Dan yang terakhir ada teori hukum acara. Saya akan menjelaskan secara garis besar dari kelima teori tentang teori beban pembuktian oleh hakim tersebut. Teori yang pertama ini merupakan teori yang mengemukakan sesuatu yang harus membuktikannya bahwa dia itu bukan sesuatu yang mengingkari atau yang menyangkalnya. Maksud dari teori ini adalah bahwa hal-hal yang bersifat negatif itu tidak perlu dibuktikan. Jadi adanya negatif obsan in probanda itu tidak boleh dibuktikan. Jadi apa yang bersifat negatif itu tidak boleh dibuktikan di muka persidangan atau di depan hakim. Nah, untuk teori hukum yang kedua, yakni teori hukum subjektif ini tidak terlepas dari pasal 1865 KUH Perdata, di mana yang dikatakan sebagai pembuktian itu harus dibuktikan oleh para pihak yang melakukan perkara tersebut. Jadi teori ini menggambarkan sesuatu proses dalam hukum perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum yang subjektif atau bertujuan untuk mempertahankan hukum yang subjektif itu. Jadi nanti siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak itu harus membuktikannya. Jadi siapapun maupun pihak yang menggugat maupun yang tergugat itu sama-sama membuktikan. Nah, di teori hukum yang selanjutnya, yakni teori hukum yang ketiga, yaitu tentang teori hukum objektif. Nah, sebenarnya teman-teman jangan terkecoh ya dengan judulnya, yaitu teori hukum objektif. Ini sebenarnya bukan merupakan lawan kata atau lawan dari teori hukum subjektif tadi. Kalau teori hukum subjektif tadi itu ditujukan kepada para pihak yang melakukan perkara tersebut yang memang harus membuktikannya. Beda halnya dengan teori hukum objektif ini, di mana hakim itu diminta untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum secara objektif terhadap peristiwa yang diajukan. Jadi tidak boleh hakim itu melakukan di luar apa yang diajukan di dalam perkara tersebut. Jadi teori hukum yang ketiga ini sebenarnya mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Berarti bahwa hakim itu diminta agar menerapkan ketentuan itu secara objektif. Nah, di teori yang keempat ini yaitu tentang teori hukum publik. Nah, teori ini adalah untuk mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan, dan ini merupakan kepentingan secara publik. Kenapa sih ini merupakan kepentingan secara publik sedangkan ini sifatnya adalah privat, hanya orang yang berperkara saja? Tentu ini sangat berpengaruh terhadap kepentingan secara publik karena nantinya keputusan-keputusan hakim ini akan menjadi jurisprudensi, akan menjadi
sumber hukum juga untuk keputusan-keputusan yang akan datang, karena ini merupakan kiblat ya, merupakan kiblat bagi keputusan-keputusan yang nantinya akan dilakukan terhadap suatu peristiwa atau perkara yang nanti memiliki kemiripan atau serupa atau memiliki satu ruang lingkup dari apa yang diajukan dalam perkara tersebut. Nah, teman-teman harus memperhatikan teori dalam hukum publik ini, bahwa tidak semata-mata apa yang diputuskan di dalam hakim, khususnya hukum perdata, ini hanya bersifat publik atas kedua belah pihak. Jadi memang putusan ini hanyalah bersifat final bagi kedua belah pihak, tapi putusan hakim ini dapat dijadikan referensi atau dijadikan sebagai jurisprudensi untuk hakim itu memutuskan perkara-perkara selanjutnya yang memiliki sifat kesamaannya. Nah, untuk teori yang terakhir yaitu teori hukum acara, itu kita biasanya mendengar asas audi et alteram partem. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mendengar atau mengetahui tentang asas audi et alteram partem ini. Nah, asas ini juga disebut sebagai asas kedudukan prosesual, di mana hakim itu harus mendengarkan kedua belah pihak. Jadi, hakim itu tidak boleh hanya mendengarkan salah satu pihak. Artinya, hakim itu tidak boleh condong terhadap salah satu pihak. Hakim itu harus bersifat objektif. Jadi, di dalam teori hukum acara ini, di dalam asas audi et alteram partem ini hakim harus memposisikan dirinya sebagai seorang hakim yang bersifat netral dan harus mendengarkan apa yang dibuktikan oleh kedua belah pihak, baik oleh pihak penggugat maupun tergugat. Dari kelima teori hukum pembuktian atau hukum beban pembuktian dalam hukum acara perdata ini, teman-teman sudah sedikit banyak mengetahui, sudah sedikit banyak memiliki pandangan apa saja yang biasanya digunakan oleh hakim dalam menganalisis suatu permasalahan, suatu gugatan, atau suatu perkara di dalam hukum acara perdata. Dari sini mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan, boleh silahkan komen di kolom komentar, atau juga bisa langsung chat saya dan hubungi saya di surel saya atau di email saya. Kalian bisa langsung aja kirim pesan di email saya di evi.dwihastri@wiraraja.ac.id. Sekian dulu materi untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga yang sudah nonton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya tentang materi alat-alat bukti dan daluarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga kalian berkenan. Dan jika ada saran, silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah nonton. Dan buat teman-teman yang sudah dukung aku melalui channel ini, terima kasih banyak. Salam hangat dari aku, being wise in doing something will make you more valuable. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.